sebetulnya ya laki-laki dan perempuan kanan kiri itu ya bisa kapan saja itu ya, bukan karena laki atau perempuan kanan kiri ya, enggak. Laki kanan kiri sama saja, perempuan kanan kiri juga sama, tidak ada misalkan laki lebih banyak kanan, perempuan lebih banyak kiri, itu tidak ada. Jadi kanan kiri itu laki-laki dan perempuan sama ya, sama. Jadi sama aja ya dok ya, cuman tadi kalau laki-laki faktor risikonya jadi lebih besar saja ya. Ya kalau laki-laki faktor risikonya lebih besar karena pembuluh darahnya lebih tidak sehat. Tapi kanan kirinya itu bukan karena laki-laki atau perempuannya. Bisa kena dua-duanya, kiri atau kanan. Iya. Dokter, mudah-mudahan menjawab Ibu Dewi Margo. Di bawah Ibu Dewi Margo ada anonim nih ya. Dok bertanya, kalau penyumbatan pembuluh darah di batang otak, terapi apa yang paling tepat dok? Apakah operasi atau ada solusi lain? Nah ini dokter. Pada umumnya kalau pendarahan di batang otak itu tidak dioperasi, ya tidak dioperasi. Kecuali ada pendarahan di situ, terus menyumbat saluran CSF-nya ya, saluran cerebrospinalnya itu bisa menyumbat, terjadi hidrosefalus. Nah itu yang perlu dioperasi. Tapi pada umumnya kalau ada perdarahan di batang otak itu pada umumnya tidak dioperasi, ya. Apalagi penyumbatan tidak dioperasi, gitu. Ya dengan obat-obatan. Ya. Oke, baik. Jadi kalau misalnya di batang otak biasanya jarang untuk dioperasi ya dok ya? Ya itu kalaupun perlu operasi itu bukan karena perdarahan di batang otaknya, biasanya karena pendarahan di batang otak masuk ke ventrikel 4, terus kemudian terjadi blokade di situ, terus ada hidrosefalus. Nah, hidrosefalusnya yang perlu diobati. Baik, jadi karena pendarahan bikin penyumbatan cairan otak, nah itu yang menyebabkan harus operasi kalau ada komplikasinya ya dok ya. Baik, berikut selanjutnya dokter ini dari Ibu Foni Mustika. Dokter Yu bertanya apakah serangan stroke bisa dianggap akhir dari segalanya? Waduh. Dan ya tidak. Ya tidak. Agak mengerikan nih dok nih katanya. Segalanya itu justru stroke itu awal dari penderitaan. Sama aja dok. Awal dari penderitaan ya dok ya. Awal dari penderitaan. Nah sekarang itu yang disebut stroke, wah ini sudah ini nasib sial ini. Gimana yang namanya memperkecil atau meminimalkan karena stroke-nya ini? Ya, tujuannya satu, targetnya adalah selamat dulu, menyelamatkan jiwanya dulu. Terus kemudian membatasi kecacatannya. Syukur-syukur kecacatannya itu minimal sehingga nggak kelihatan. Banyak juga yang gitu. Awal datang lebih awal gitu ya. Jadi stroke itu bukan akhir segalanya gitu ya. Akhir segalanya ya kalau sudah mati ya itu. Oke, jadi baru awal saja ini dok ya, tapi terapi lebih awal lebih baik. Baru itu ya. Ya, tetapi dan dilanjutkan jika dilakukan terapi semenjak serangan, apakah bisa diobati disembuhkan? Bisa ya dok ya tadi ya? Oh iya, bisa diobati ya. Jadi ini penting banget buat Bapak Ibu, saudara-saudari. Kalau misalnya ada yang tadi sudah dijelaskan Dokter Yu tuh, kalau misalnya ada stroke, jangan banyak ritual ini itu dulu ya dok ya, langsung bawa ke rumah sakit yang lengkap memiliki. Jadi kalau ada stroke saya lagi langsung telepon ambulans, sudah nggak usah mikir macam-macam. Jangan terus saya beli pertolongan dulu pertama dicublesi jarinya, itu tahayul dari mana? Ya terus kemudian udah, telepon ambulans, rumah sakit yang ada stroke unitnya, ada dokter saraf, ada dokter bedah saraf yang 24 jam bisa diakses. Ada MRI, ada CT scan gitu ya. Jangan dibawa ke puskesmas, itu memperpanjang sampai ke penanganan yang tepat. Gitu, memperlama ya dok ya. Ya, tadi ya yang namanya faktor risikonya kan banyak. Salah satunya adalah pembuluh darah tadi ya, kesehatan pembuluh darah. Jelaslah laki-laki itu kalah sehat sama perempuan. Terus kemudian tadi obesitas tadi itu ya, kolesterol. Ini kolesterolnya kan juga gitu ya. Jadi kalau sudah ada resiko yang harus dihindari ya itu tadi itu ya. Kalau ada diabetes misalkan, saya ini baru umur 40 tahun tapi diabetes, ya udah diabetesnya diobati gitu ya. Gula darahnya harus normal itu. Tekanan darah saya 160, harus dibawa 150 gitu ya. Harus diobati ya. Makanan itu yang penting itu jumlah dan
jumlah dan jenisnya itu harus diperhatikan gitu ya. So, pokoknya kalau kita kalau tingginya 150, misalkan tingginya 160, beratnya 66, itu sudah kegendutan ya. Udah batas maksimal gitu ya. Jadi tingginya 160, beratnya 66, itu batas maksimal sudah ya itu. Kalau lebih dari itu, berarti kebanyakan makan gitu ya. Udah, itu resiko stroke gitu. Ya, Pak. Yang kontrasepsi yang menggunakan hormonal, obat-obatan hormonal ya. Estrogen, progesteron itu meningkatkan resiko stroke ya. Memang ini kalau ada orang di KKBN saya bisa dimarahin ini. Masa nggak boleh pakai kontrasepsi itu ya? Bukan kontrasepsi itu yang nggak ganggu misalnya apa ya, kondom gitu ya, atau apa namanya tubektomi itu ya. Itu kan nggak ganggu sistem apa namanya sistemis. Atau bapaknya di vasektomi gitu. Steril bapaknya ya Pak Dok ya. Iya, di vasektomi. Jadi jangan cuma istrinya aja ya Pak Dok. Itu malah seneng itu, nggak ada bekasnya kemana-mana. Ya berarti yang hormonal tadi seperti mungkin pil, hormonal, susu, begitu ya Dok ya. Itu yang suntik, pil, susu itu ya. Susu itu bukan susu kecantikan, susu kan ada yang dipasang sih. Ya, susu hormonal KB. Baik. Ya, hormonal. Berikut Bapak Rudi Wijaya. Dan ini lanjut dari Pario Eko Saputra nih Dok. Ya, tadi kan risiko dapat dikendalikan. Apakah artinya dapat sembuh total? Kalau sudah stroke, itu tidak mungkin kembali seperti sebelum stroke. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi kalau seseorang itu sudah stroke, tidak akan pernah sama dengan sebelum stroke. Pasti ada perbedaan, sedikit atau banyak. Ya ada sih yang banyak juga yang kembali seperti nggak pernah sakit. Ya sepertinya, tapi kalau diperiksa teliti, pasti ada perbedaan. Ya. Jadi orang stroke itu tidak akan pernah sama seperti sebelum stroke. Makanya jangan stroke ya. Itu. Jadi risikonya diminimalkan. Tapi kalau sudah hati-hati, harus makan dijaga, terus kemudian hidup sehat, kok stroke, ya itu namanya sial, ya sudah harus berobat cepetan supaya cacatnya nggak berat gitu ya. Itu. Oke, berarti ini menyambung juga nih Dok dari Ibu Rostiati dan juga saya lihat ada Ibu Sri Suharyani yang bertanya kalau sudah kena stroke satu kali kan tadi nggak bisa sembuh nih Dok. Tapi apakah ada kemungkinan bisa terkena stroke kembali? Oh iya, memang. Jadi kalau kita sudah riwayat stroke, orang yang pernah stroke itu untuk mendapatkan serangan stroke itu 7 kali lebih tinggi daripada orang yang nggak pernah stroke. 7 kali ya Dok ya, lebih kemungkinan stroke kedua begitu Dok. Nah iya, makanya kalau sudah pernah stroke itu kontrol rutin ke dokter penyakit dalam, ke dokter jantung, ke dokter sarafnya atau berdasar kontrol rutin itu untuk memperkecil resiko terjadinya stroke ulangan gitu. Oke, berarti harus tetap dikontrol. Jadi walaupun sudah kena stroke, jangan sampai nanti kena kedua kali, ketiga kali dan seterusnya ya Dok ya. Iya. Nah, tadi mungkin dari Pak Rio tadi ada pertanyaan yang belum terjawab nih Dok. Untuk terapi, apakah terapi bekam dapat mengatasi risiko stroke? Nah, ini gimana? Enggak, itu bekam itu sudah enggak ada itu bekam itu kan terapi yang digunakan sejak zaman Romawi. Jadi zaman Romawi kuno dulu, kesehatan manusia ini dibentuk atas yang namanya keseimbangan zat 4 cairan yang ada dalam tubuh, gitu ya. Apa saja? Itu darah satu. Terus kemudian ada empedu kuning, terus ada lendir sama empedu hitam itu dulu gitu ya. Dan yang menimbulkan penyakit itu empedu hitam itu, makanya dibekam, dikeluarkan, dicudik, dikeluarkan itu. Jadi bekam itu bukan dari Arab, itu orang Arab niru orang Romawi kuno ya, Yunani dan Romawi kuno. Nah, setelah orang itu mempelajari kedokteran, memang darah itu ada. Yang namanya empedu kuning juga ada. Yang namanya lendir ya, yang namanya pembunuh limfa juga ada. Lah, cairan hitam ini nggak ada ternyata setelah orang mempelajari kedokteran modern. Usut punya usut, yang dikira cairan hitam oleh orang-orang Romawi dulu itu adalah darah yang keluar dari pembuluh darah. Jadi hematom, ya jelas saja hitam.
itu. Jadi bekuan darah sebenarnya itu dok ya. Iya itu Darah yang David Beckham menggumpal. itu ya, memang David Beckham ini jadi masalah itu enggak ada manfaatnya sama sekali, malah bahaya ya di Beckham terus diiris itu mengeluarkan darahnya itu bisa mengundang infeksi. Ya. Oke, jadi tidak disarankan ya dok ya, jangan ya dok ya. Enggak itu. Nah kalau donor darah gimana dok? Katanya ada yang bilang juga nih donor darah bisa supaya nggak kena stroke karena Enggak sih, menyumbangkan enggak darah. ada hubungannya. Enggak juga ya. Bahwa donor darah itu bermanfaat, iya bermanfaat. Untuk siapa? Lah ya untuk orang sakit itu ya itu. Untuk orang lain yang Ya, membutuhkan itu. darah itu ya dok ya. Iya. Apakah donor darah membuat kita jadi tidak sehat? Ya enggak, biasa-biasa saja gitu ya. Gitu. Oke baik, dok. Ini masih risiko lagi deh dok. Dari Ibu Devi, risiko setelah operasi apakah untuk pasien stroke dok? Pemulihannya kira-kira berapa lama? Jadi mungkin ada orang yang sudah operasi. Ya tergantung kondisinya itu ya. Operasi itu tergantung beratnya. Lalu misalkan datang sudah berat ya, udah hari ketiga gitu loh ya, bisa berminggu-minggu di rumah sakit. Tapi kalau misalkan dari jam-jam pertama gitu akan meminimalkan risiko dan meningkatkan keberhasilan gitu ya. Gitu. Oke, baik. Jadi tergantung kondisi pasien, penanganannya awalnya langsung dibawa atau tidak, itu juga pengaruh ya dok ya? Iya, iya, iya. Baik, dok, izin bertanya lagi boleh dok ya? Ini dari ya, boleh. Dari YouTube nih dok. Di YouTube ya, ada yang bertanya. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan mengenai gejala. Jadi gejala-gejala stroke ya. Ada pertanyaan dari Ibu Agustina Hartati, dokter bagaimana cara mendeteksi gejala pada penderita yang baru saja mengalami serangan stroke? Nah, tadi itu ya itu. Jadi kalau ada tanda-tanda misalnya kebas tangannya, wajahnya, kelemahan kaki kiri, wajahnya jadi menceng gitu ya, ngomongnya jadi sulit. Nah, ini tanda-tanda stroke. Sudah, nggak usah mikir banyak-banyak, langsung ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit, sudah. Ya, harus gitu. begitu. Iya, sudah, nggak usah diobatin sendiri. Wah ini loh, apalagi sekarang ini ya. Sekarang itu orang itu menjajak. Jadi ini sekarang itu, ya Dokter Setiadi ya. Ini sekarang itu ini di zaman matinya kepakaran. Pakar itu mati. Semua orang merasa jadi pakar. Mulai pagi sampai pagi lagi, semua orang ngomongin virus. Padahal dulu yang namanya waktu SMA itu perasaan itu biologi mereka itu bodoh-bodoh, kok sekarang jadi ahli virus itu gimana? Kayak ngerti-ngerti gitu loh ya. Semua ngomong virus itu jadi stres sendiri semuanya. Semua ngomong sama itu. Sekarang itu serahkan ke ahlinya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada tetangga kita stroke, ada saudara kita stroke, mau kita bawa ke rumah sakit, terus ada orang, jangan dibawa rumah sakit, nanti dioperasi, malah mati gitu ya. Gitu. Sebetulnya orang yang bilang begitu itu tidak punya niat jelek itu. Cuman kalau kita jangan salah percaya sama orang gitu ya. Jadi kalau mau jahit, jangan tanya tukang tambal ban gitu ya. Itu jadi soal penyakit itu ya serahkan ke dokter. Kalau mau jahit baju, ke tukang jahit, jangan ke tukang las gitu ya. Ini kita itu sering kebolak-balik cara mikir kita itu ya. Sudah diberitahu dokternya ini perlu dioperasi, terus habis itu pulang naik becak sama tukang becaknya, jangan dioperasi bu, nanti dipijit aja. Lah percaya sama tukang becaknya itu. Ajaib kok ya itu. Gak jadi ke rumah sakit ya dok. Serahkan ke ahlinya itu ya. Baik. Nah berarti ini ada mungkin udah menjawab nih dari Bapak Awang. Sebelumnya terima kasih atas ilmunya dokter. Ada omongan di masyarakat kalau sampai ada gejala stroke, pasien tidak boleh rata, harus lebih tinggi kepala mungkin ya, ketimbang badan. Apakah pernyataan tersebut benar, dok? Tidak. Gitu ya. Nah, kepala itu dinaikkan sedikit, gitu ya. Gitu. Kepala dinaikkan sedikit. Tapi sudah, yang paling penting kalau ada stroke itu ya pokoknya harus ke dokter. Gitu. Jangan kakinya diangkat, itu malah herniasi nanti, gitu ya. Puling darah di otak. Gitu ya. Ya, jadi kalau ada trauma kepala atau stroke itu malah dielevasikan 15 derajat itu yang sehat itu pun untuk dokter ya. Yang penting kalau sudah ada gitu, nggak usah mikir jauh-jauh, telepon ambulans sudah gitu ya. Nggak usah mikir orang-orang itu, ini katanya siapa, katanya supir-supir loh ya, tanya itu ke dokter gitu ya, jangan tanya supir gitu. Baik, jadi itu key point penting ya. Jadi ya telepon langsung untuk telepon ambulans dok, ya. Nah dok, ini kalau gejala nih dok, tadi kan di slide dokter juga sudah ada. Pertanyaan dari Bu Jayari ya. Dok, tangan kiri saya sering kesemutan waktu tidur. Kadang sampai rasanya ngilu.
apakah salah satu tanda? Apa yang harus saya lakukan, Dok? Itu kemungkinan gangguannya di servikal. Kemungkinan gangguannya di servikal. Yang paling bagus temui dokter saraf, dokter bedah saraf, MRI leher. Ada NP servikalnya apa enggak gitu ya. Oke, berarti bukan karena itu tanda-tanda khas dari gangguan cervical syndrome biasanya gitu ya. Oke, jadi masalah bukan di stroke itu. saraf lehernya ya, Dok ya. Iya. Baik, kalau kaki kebas, Dok, ini dari Ibu Janet. Tapi ada diabetes nih, Dok. Dia kakinya ada kebas. Nah, ini mungkin takutnya ke arah stroke mungkin dari Ibu Janet nih, Dok. Bukan, kalau kaki kebas dua-duanya, kalau kaki kebas dua-duanya biasanya itu karena neuropati gitu ya. Gitu. Tapi ya periksakan dulu lah ke dokter gitu ya, diperiksa kenapa gitu ya. Berarti tetap pastikan aja, Dok ya, untuk berobat dulu ya. Iya. Dari YouTube ini, Dok, ada juga pertanyaannya mirip dari Sultan Store apa nih, saya nggak tahu. Kalau di belakang tengkuk suka seperti kesetrum. Nah, ini mirip-mirip nih, Dok. Di mana? Ciri stroke di belakang tengkuk. Bukan. Kalau di tengkuk sering-sering merasa itu juga bagian dari cervical syndrome. Gangguannya ada di tulang belakang bagian leher cervical. Oke. Jadi soalnya banyak banget nih, Dok, yang bertanya-tanya soal kesemutan, apakah itu ciri-ciri stroke. Nah, mungkin bisa digambarkan kesemutan seperti apa yang tadi dokter mungkin sempat bilang kebas. Ya, kesemutannya itu mendadak kesemutan tangan kanan dan kaki kanan misalnya satu sisi itu kesemutan itu mendadak gitu ya. Sebelumnya nggak pernah itu, mendadak aja itu. Nah, itu ada tanda-tanda dan atau gejala stroke ya. Iya, baik. Jadi itu pesan dari Dokter Yu. Jadi kesemutan seperti apa? Yang tadi kesemutannya pertama mendadak ya, Dok. Dan biasanya sesisi ya, Dok ya. Tidak keduanya ya. Satu sisi ya. Satu sisi. Tapi tetap disarankan untuk Bapak Ibu tetap harus konsultasi dengan ahlinya, yaitu dokter ya, Dok ya. Tetap dibawa ke dokter. Dok, dari ini anonim juga nih. Untuk pencegahan apakah ada pemeriksaan yang spesifik selain medical check up biasa? Oh, ya kalau untuk medical check up yang memang yang ditujukan untuk pencegahan stroke itu yang namanya pemeriksaan brain dokumen namanya. Brain dokumen itu MRI kepala ya, MRI atau ditambah dengan MRA ya. MRI dan MRA angiografis ditambah dengan DSA. Itu untuk mengetahui ini memang kalau MRI, MRA dan DSA itu memang ditujukan untuk deteksi dini pada stroke. Oke. Yang lain-lainnya tetap ya medical check up yang lain ya harus tiap 6 bulan, tiap setahun itu harus rutin ya. Tetap rutin ya, Dok ya. Tapi kalau masih membantu dengan brain dokumen tadi, salah satunya pemeriksaan MRI atau DSA. Baik, sudah dijawab oleh Dokter Yu. Dok, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Adrianus Reza. Halo dokter, saya ingin bertanya apakah pasien dengan riwayat stroke hemoragik boleh mengkonsumsi obat pengencer darah untuk mencegah terjadinya stroke berulang? Stroke hemoragik. Ya, gini, kalau ada stroke hemoragik, pada dasarnya stroke hemoragik itu kan perdarahan. Jadi kalau pengencer darah ya nggak bagus. Hanya saja seringkali orang mengalami stroke hemoragik pun terus kemudian kekentalan darahnya juga tinggi gitu ya. Jadi harus dinormalkan. Jadi diperiksa dulu kekentalan darahnya itu normal atau tidak gitu. Jadi kecuali kalau stroke-nya itu stroke yang non hemoragik penyumbatan gitu ya. Memang dibuat dibuat hipo gitu ya. Hipoagregasi atau normo atau hipoagregasi. Nah, kalau misalkan pasien pasca stroke pendarahan ya mengalami pendarahan, apa perlu pengencer darah? Ya dilihat kekentalan darahnya tinggi apa enggak itu. Kalau kekentalan darahnya hiperagregasi, ya harus minum supaya tidak gampang tersumbat. Baik dokter. Nah ini sekalian dokter, ada dari Ibu Selviana bertanya, kalau apakah ini kan berhubungan dengan kekentalan darah tadi dokter sempat sebut, apakah benar jika tekanan darah rendah itu biasanya kekentalan darah tuh dok? Tidak ada hubungannya. Jadi nggak pengaruh ya? Tidak ada hubungannya. Oke, jadi kekentalan darah tadi tetap dokter Yu sarankan untuk dicek dulu ya dok ya kekentalan darahnya. Tidak ada hubungannya antara kekentalan darah dengan tekanan darah, tidak ada hubungannya. Baik, dari Ibu Miftah Rahmat ini sudah terjawab ya tadi, ini hanya mitos ya, stroke perempuan sebelah kanan, laki-laki sebelah kiri ini mitos saja, tidak ada hubungannya nih dok ya.
Baik. Nah, dari Bapak Hendro, kalau anak terjatuh, terkena kepala, apakah bisa terjadi indikasi stroke pada usia dewasa? Beda. Urusan stroke sama trauma beda, gitu ya, beda. Oke, baik. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya, Dok ya. Nah, dokter, kita ada satu penanya yang raise hand nih, atas nama Note 20 Heri S. Boleh Dok ya bertanya langsung dengan dokter Yu ya, Dok ya? Boleh. Ya, boleh panitia dipersilakan. Untuk Bapak Heri, boleh unmute speakernya. Kalau ingin bergabung dengan kita, bisa bertanya langsung pada dokter Yu. Selamat pagi, Bapak Heri. Selamat pagi, Pak Heri. Sudah bergabung? Bisa di-unmute mungkin mikrofonnya? Mungkin masih bermasalah ya. Ya, kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya langsung dengan Dr. Yu juga boleh pakai fitur raise hand. Tapi kalau tidak, kita lanjut ke yang kolom Q&A ya. Kalau Bapak Heri belum bisa bergabung dengan kita. Dok, dari Bapak Budi Chandra, apakah yang membedakan stroke ringan dan stroke berat? Apakah stroke berat bisa menimbulkan komplikasi? Nah, ini ada yang mengklasifikasikan sendiri nih, Dok. Stroke ringan, stroke berat. Dua-duanya itu bisa menimbulkan komplikasi. Yang disebut stroke ringan itu kan TIA itu ya, transient ischemic attack itu ya. Stroke ringan itu transient ischemic attack itu stroke ringan ya. Artinya apa? Dalam waktu 15 menit itu, 1 jam sampai 1 jam itu hilang sama sekali total gitu ya. Balik lagi ya. Transient ischemic attack. Dalam waktu 1 jam balik lagi seperti tidak pernah stroke. Itu stroke ringan. Ya selebihnya ya stroke, itu complete stroke gitu ya. Ya tergantung seberapa luas yang kena gitu ya. Terus seberapa lama itu. Jadi berat ringan stroke itu dilihat dari kondisi klinisnya itu berapa berat, terus kalau di MRI itu seberapa berat, yang berapa luas penyumbatannya, perdarahannya berapa banyak. Gitu. Komplikasinya ya banyak memang ya, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Ya memerlukan pemeriksaan untuk memberitahukan itu ini sampai separah apa stroke-nya itu ya. Memang tidak ada sih klasifikasi stroke ringan, stroke berat itu tidak ada. Yang ada itu TIA, RIND, complete stroke ya, progressive stroke itu ada. Oke, itu cuma hanya di masyarakat aja, Dok ya. Tapi iya, dari stroke dokter ringan, sih stroke berat itu tidak ada klasifikasi semacam itu. Oke, jadi baik orang bilang ringan ataupun berat tetap harus kita obati dan stroke ya, stroke sudah dibawa ke dokter gitu ya. Jangan kebijan tuh ya. Ya, soalnya takutnya Dok, kan di masa pandemi ini ada yang bilang, oh ini stroke-nya ringan, udah mungkin home care aja di rumah, dirawat sendiri. Nah, itu di dia rumah. itu. Gimana makanya sih, Dok? serahkan ke ahlinya itu ya. Kalau itu loh, kalau jadi tukang las jangan coba-coba jahit. Sudah gitulah itu ya. Masing-masing ini memang ya, Dok ya. Dokter tadi ya, ini memang soal kesehatan itu manusia itu paling tidak objektif. Paling tidak rasional. Coba ya kalau Dokter Setiadi misalnya, Dokter Setiadi mobilnya banyak bocor dibawa kemana? Tukang tambal ban. Udah bener itu. Ya, udah betul itu. Udah betul ya. Mau jahit baju, ke tukang jahit udah bener, nggak bakalan ke tukang las itu ya. Mau bangun rumah, cari ahli bangunan udah bener. Loh, kalau sakit itu loh, kok ke dukun, ke kiai loh, ini kan nggak waras ini itu ya. Ya harusnya itu ke yang ahlinya itu ya. Yang paling nggak rasional kok soal kesehatan ini. Memang gitu. Jadi percayanya itu sama orang yang bukan ahlinya itu. Padahal kalau misalkan mau jahitkan baju nggak bakalan tanya tukang las itu. Kira-kira enaknya baju diapakan. Gitu. Ini memang soal kesehatan ini manusia paling nggak rasional. Oke, betul. Ya, sekarang dengan adanya health promotion ini ya dikit-dikit lah diajak waras ya itu. Selain untuk edukasi masyarakat juga, Dok ya. Iya itu. Baik. Dokter, pertanyaan dari Bu Yolanda Wijaya. Dokter, kalau kopi bagaimana nih, Dok? Sebenarnya minum kopi bagusan kopi instan, kopi hitam tambah gula, mana yang mendingan? Wah, ini pencinta kopi nih kayaknya, Dok. Oh, kopi itu yang bagus itu yang dirasa enak. Itu kalau nggak enak nggak usah diminum. Nah, itu aja ya itu. Kopi nggak ada hubungannya kok kopi itu sama stroke, nggak ada. Oke, Dok, baik. Jadi oke, ini dari Ibu Yati. Dari Ibu Yati P. Ada pertanyaan, Dok. Saya sudah dioperasi perdarahan, mungkin stroke perdarahan kali maksudnya, Dok ya. Saya sudah dioperasi stroke perdarahan sekitar 3 bulan yang lalu.
tapi kaki sebelah kiri masih semutan. Berapa lama ya dok semutannya hilang atau permanen dok? Terima kasih. Bisa permanen itu, bisa permanen. Biasanya kalau sudah 6 bulan masih ada itu permanen itu. Ya pelan-pelan akan hilang, dikit-dikit, tapi kalau hilang sama sekali sulit. Oke, jadi memang tadi ya jadi yang namanya fisioterapi, terus kemudian obat-obatan itu dalam rangka untuk mengurangi keluhan. Oke, jadi tadi dokter Yu di slide-nya juga sudah ada bahwa salah satu tujuannya juga untuk mengurangi keluhan ya dok ya. Tapi ada kemungkinan bisa tetap permanen ya. Iya. Di atasnya ada pertanyaan juga nih dok. Dok melanjutkan pertanyaan, ini juga sama nih dok. Sudah kena serangan stroke 3 tahun. Tapi sekarang kaki kanan masih kebas. Wah ini udah lebih lama dok, 3 tahun nih dok. Ya itu. Ya yang begitu itu keluhannya permanen. Sudah ya itu permanen. Jadi sekarang itu yang dilakukan ya misalnya fisioterapi itu supaya untuk mengurangi keluhan. Tidak ada jenis obat apapun sampai sekarang itu yang itu. Jadi jangan percaya dengan nanti dia mau di DSA macam-macam. Enggak bisa gitu ya gitu. Ada obat-obatan yang mengurangi itu ada itu ya clonazepam tergantung masing-masing. Jadi diobati untuk mengurangi keluhan kebasnya itu. Ada obatnya. Berarti tetap bisa dikontrol karena salah satu tujuan pengobatan adalah untuk mengurangi keluhan dari pasien. Mengurangi keluhan ya. Betul. Nah, ini melanjutkan nih dok. Tadi dokter sempat singgung sedikit tentang DSA. Dari pertanyaan dari Bapak Rudi, apakah pendapat dokter tentang tindakan DSA atau brain wash atau brain spa? Seberapa efektif tindakan tersebut mengobati atau mencegah stroke dok? DSA tidak untuk mencegah stroke. Tidak untuk mencegah stroke. DSA itu adalah prosedur pemeriksaan, bukan prosedur pengobatan. Ya, tapi ada yang namanya bukan DSA, yang namanya tindakan endovaskuler untuk stroke. Ada itu. Untuk apa? Stroke penyumbatan karena trombotik. Ya, jadi hanya stroke yang tersumbat karena bekuan darah itu yang bisa diobati dengan endovaskular terapi ya. Jadi ya seperti DSA itu, prosedurnya seperti DSA, masuk pembuluh darah, terus kateternya sampai ke tempatnya yang terjadi penyumbatan itu, terus kemudian diberi yang namanya antitrombolytic agent ya, thrombolytic agent, antitrombus. Jadi yang bisa disemprot terus lele itu trombus itu, bukan yang lain-lain. Misalkan ada emboli lemak ya malah nggak bisa, emboli plak kolesterol nggak bisa ya. Itu digunakan untuk trombus itu bekuan darah diberikan thrombolytic agent itu. Jadi tidak, DSA itu bukan untuk mencegah stroke, dia itu untuk mendeteksi itu ya, tujuannya memang untuk pencegahan tapi bukan itu. Nah, penyumbatan pun karena trombosis non hemoragik atau penyumbatan karena trombosis itu trombus itu pun terapeutik window-nya itu pendek itu, maksimal 6 jam, lebih dari 6 jam nggak ada manfaatnya, apalagi sudah 2 tahun, setahun ya nggak ada manfaatnya, lebih dari 6 jam sudah nggak ada manfaatnya gitu ya. Oke. Berarti 6 jam ya dok ya, itu udah batas ya dok ya? Itu pun karena trombus ya, stroke non hemoragik yang trombus, trombolitik gitu karena ya. bekuan darah ya dok ya? Ya diberikan trombolitik agent gitu ya, yang trombolitik. Oke, baik dok. Sebentar. Ya, dok ini tadi melanjutkan yang Ibu Yati. Tampaknya Ibu Yati mau bergabung dengan kita. Pertanyaan langsung, konsultasi dengan dokter langsung boleh ya dok ya? Boleh. Oke, Ibu Yati sudah raise hand. Boleh di open mic-nya Ibu. Selamat pagi Ibu Yati. Pagi, kedengaran suara saya? Sudah terdengar. Kedengaran jelas ya. Silakan. Ya, selamat pagi dokter. Dokter, saya mau bertanya. Waktu 3 bulan kemarin itu saya sudah dioperasi karena katanya ada pendarahan di otak sebelah kiri saya itu sekitar 120 cc, Pak Dok. Wah, besar. Ya. Terus sudah gitu batoknya kan udah dibuka, terus sudah dibersihkan, Dok. Dalam waktu 1,5 bulan udah dipasang kembali.
Oh iya, bagus ya. Nah jadi setelah operasi itu setelah 3 hari saya sudah maksudnya saya tidak ada cacat ya dok ya. Hanya bagus. tadi yang saya tadi kaki sebelah kanan saya tuh agak kebas kanan ya dok. Kaki aja. Tapi tangan mulut segala itu tidak ada mencong-mencongnya dok. Terus, nah kemarin itu setelah 1,5 bulan saya dipasang batoknya, terus tapi kaki kan masih semut-semutan. Kalau dari dokter saya sih bilang yang waktu operasinya itu memang lama-kelamaan bisa hilang gitu loh. Cuma saya penasaran aja. Memang kadang-kadang kalau misalkan saya lagi kakinya agak nanggung gitu dok, agak semutan gitu loh. Tapi kalau dicubit diapain itu sih berasa ya dok ya, sakit gitu loh. Memang iya. Nah itu yang saya mau tanya, itu memang permanen apa memang perlu waktu perlu harus terapi terus dok gitu loh? Nggak ada terapi khusus, nggak ada Bu. Itu bisa permanen. Biasanya kalau sampai 6 bulan tetap ada, itu permanen. Saya baru 3 bulanan dok. Ya mudah-mudahan bulan ke-6 nanti hilang ya Bu ya. Tuhan, mudah-mudahan hilang ya dok ya. Ya, Bu, ya. Saya penasaran aja. Tapi sudah bagus itu keputusannya dioperasi cepat, itu udah bagus. Makanya itu 120 itu kalau 120 cc kalau tidak dioperasi ya wassalam sudah itu. Tapi itu saya hampir 6 jam dok, itu belum ketahuan kalau saya itu ada pendarahan dok. Pas tangan saya sebelah kanan agak bengkok, baru dokternya itu curiga. Kenapa? Karena nggak ada tanda-tanda itu, nggak ada karena saya awalnya darah rendah mungkin dok. Ringan ya. Ya itu kan darah itu kan berkembang makin lama makin banyak gitu. Ya. Ya sudah pokoknya selamat, yang sekarang yang penting udah sehat. Puji Tuhan dok, puji Sudah Tuhan. bisa bertanya dengan jelas ya dok ya. Penasaran aja. Iya. Ya, jadi mudah-mudahan ya bisa sembuh ya dok ya itu ya dok ya. Dah sehat, semangat ya Bu. Amin. Puji Tuhan dok. Terima kasih Bu Yati untuk ininya dok, untuk keterangannya udah agak menyenangkan hati saya. Menyenangkan hati. Baik Ibu Yati, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Yati. Berarti ini kasus yang baik ya dok ya, bisa ditangani dengan lebih cepat sehingga harapannya kan lebih baik. Betul. Terima kasih Ibu Yati sudah bergabung dengan kita. Kita kembali ke pertanyaan boleh ya dok ya? Di kolom Q&A masih banyak nih kayaknya fans-fansnya dokter nih mau bertanya semua. Kesempatan kata dok daripada ketemu dokter di rumah sakit katanya dok. Boleh iya, di rumah sakit masa-masa begini bahaya. Oke. Dok, ini dari Pak Adrianus Reza tadi ada bertanya lagi. Selamat siang dokter, apakah ada hubungannya preeklamsi dengan stroke tekanan darah? Ini preeklamsi pada kehamilan ya dok ya? Preeklamsi meningkatkan resiko stroke ya, pecahnya pembuluh darah gitu ya. Karena eklamsi itu bisa juga terus kemudian terjadi intracerebral hemorrhage bisa, tapi jarang. Jarang ya, tapi ada risiko ya dok ya? Bisa. Ya, jadi darah tinggi pada kehamilan ya dok ya? Preeklamsi. Iya, darah tinggi pada kehamilan. Baik. Oke, demikian Pak Adrianus Reza mungkin menjawab. Ini faktor risiko lain dok dari Bapak Ibu Medik Suryawan. Mau bertanya kalau faktor keturunan history orang tua, nenek pernah stroke, namun sudah sehat, apakah ke cucu buyutnya bisa terpapar juga? Ya bisa, genetik itu kan kebawa sampai ke anak cucu, buyut, cangga, wareng, utek-utek, gantung sewur, ketepok bosok, bisa semua itu. Jadi sudah ada risiko di keluarga, kita harus lebih hati-hati ya dok ya? Iya, betul. Tadi dokter sudah jelaskan banyak hal bagaimana kita bisa mengurangi faktor risiko kita. Nah itu jangan cuma dibaca ya, tapi kita pulang dari webinar ini harus diaplikasikan ya dok ya? Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Agus Setiawan. Nah ini sama mungkin seperti keluhan Ibu Yati tadi dok. Dok sudah bertanya, mama saya sudah pernah kena stroke dan selalu ada keluhan pegal, susah berbicara, sudah tahu yang mau dibicarakan tapi susah diucap. Dan sekarang harus cuci darah. Oh mungkin ada penyakit ginjal juga ya. Saran dok supaya kondisinya lebih baik. Ya memang sebetulnya kan misalkan cuci darah gitu ya. Cuci darah itu kan tujuannya supaya kita bisa bertahan hidup lebih panjang. Ada loh dulu bintang film yang bertahan hidup sampai umur 82 dengan cuci darah sejak umur 40, ada itu.
Gitu. Malah teman-temannya yang ginjalnya sehat malah mati lebih duluan. Jadi sebetulnya kalau kita itu sudah ada terdeteksi sakit kita, ya udah konsekuensinya ya harus mengikuti konsekuensi. Misalnya ada gangguan ginjal tadi ya, ada gagal ginjalnya, ya udah cuci darah supaya apa? Supaya hidup ini lebih panjang. Lah memang itu sering kok dok gitu ya. Misalkan pasien-pasien datang ke tempat saya itu, misalkan kanker otak itu, tumor itu ya. Dok ini kalau dioperasi sembuh nggak dok itu? Ini tumor ganas. Kalau tumor ganas ini dioperasi terus kemoterapi dan radiasi yang bisa bertahan hidup sampai 5 tahun itu lebih dari 50%. Itu. Nah, sering kali itu pasien-pasien itu ngomong gini, berarti ini hanya untuk menunda kematian ya dok itu. Loh lah, saya tiap hari makan dan minum ini ya menunda kematian itu ya. Ya, tugasnya dokter memang menunda kematian. Tidak ada dokter tugasnya membuat orang abadi. Nggak ada gitu ya. Kalau bisa ditunda 1 jam ya 1 jam, ditunda 2 jam ya 2 jam, bisa ditunda 1 minggu ya 1 minggu, bisa ditunda 1 tahun. Itu tugasnya dokter gitu ya. Jadi ya kalau kita ini misalkan sakit seperti tadi ya tidak stroke misalkan ada misalkan gangguan ginjal sampai cuci darah, itu kan dia harus mengkonsumsi banyak obat gitu ya. Betul. Terus kemudian itu resiko stroke meningkat nggak? Oh iya meningkat itu. Makanya harus hati-hati gitu ya. Oke, tapi kalau keluhan pegel dan susah berbicaranya ini masih ada ya dok ya? Ya kalau keluhan pegel dan susah berbicara tadi ya bisa disartri atau afasi itu biasanya permanen kalau sudah lebih dari 6 bulan. Gitu, ya. Oke, baik. Ya demikian Pak Agus, jadi mamanya supaya tetap sehat, kondisinya tetap baik, tetap kontrol bisa menikmati hidupnya. Menikmati hidup, betul. Jangan stres tadi kata dokter ya dok. Iya. Dok, ini banyak sekali pertanyaan nih dok, saya lihat ada beberapa dari Febudodo Gea juga ini tentang terapi totok darah, kemudian ada yang buang darah, apakah boleh dilakukan terapi? Ya. Itu cukup banyak nih dok yang pertanyaan. Ya kalau misalkan boleh dilakukan ya boleh, wah. Artinya itu ya nggak ada pengaruhnya, lebih sehat juga enggak, berbahaya juga enggak ya. Itu pertanyaannya dok, orang stroke boleh makan tomat nggak? Boleh gitu. Orang stroke boleh jalan-jalan di mall nggak? Boleh gitu ya. Sama itu jawabannya itu. Boleh nggak makan tai kucing? Ya jangan, nggak enak gitu ya. Tahu itu. Itu mendingan jangan ya. Jangan itu. Oke, tapi ya tadi kalau misalnya ada stroke jangan dibawa ke sana-kesini dulu ya dok ya. Nggak apa-apa dok. Kalau misalkan stroke itu dibawa jalan-jalan ke mall terhibur ya nggak apa-apa. Kalau sudah stabil ya. Gitu, bukan fase akut nih ya. Kan kita lihat gitu ya di mall-mall itu ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah lanjut usianya duduk di kursi roda didorong gitu kan bahagia gitu, nggak apa-apa itu lihat gitu ya. Cuman masih PSBB nih dok, nggak boleh jalan-jalan katanya dok. Nah ya kan sekarang. Gitu. Kalau sekarang ya jangan gitu. Ya, nanti kalau sudah masa pandeminya hilang lah itu. Ya kita ini kan harus paham sekarang di dunia ini ada warga baru yang namanya COVID-19. Warga baru, oke. Nah, yang namanya damai dengan COVID-19 itu ya bukan lantas kita duduk bareng tanda tangan di atas meterai 6.000 supaya damai. Enggak itu. Yang namanya damai itu seringkali harus dipisah itu. Pisah itu damai ya. Kita damai sama macan, misalkan macannya di kerangkeng ya, kita di luar damai gitu. Korea Utara sama Korea Selatan damai dipisah. Nah, itu damai gitu. Dicampur berantem nanti. Jadi damai itu gitu. Nah sekarang masih dalam kondisi yang seperti ini ya sudah ya. Yang bisa dipertanggungjawabkan sekarang itu caranya adalah itu tadi pakai masker, social distancing sama cuci tangan. Itu yang paling bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu ya. Itulah. Baik dok. Jadi itu mudah-mudahan menjawab nih karena banyak banget nih dok yang tanya totok darah, terapi buang darah berkala, Fudu ya banyak juga ya ini ya. Tadi mungkin harapannya sudah terjawab ya oleh dokter Gede dok ya. Baik dok, ini dari dokter Francisca Else bergabung dengan kita. Selamat pagi dok, izin bertanya perbedaan risiko kematian pada stroke hemoragik dan stroke iskemik dok. Oh ya, stroke iskemik ya, stroke hemoragik lebih banyak ya angka kematian pada stroke hemoragik lebih tinggi. Tapi untuk kembali
kembali seperti mendekati normal itu, mendekati yang normal itu, hemoragik lebih bagus itu, ya. Seperti ibu tadi, Bu Yati tadi. Nah, hemoragik itu hampir dia tidak merasakan perbedaan kecuali kecuali kesemutan kakinya tadi ya. Kaki. Tapi kalau stroke iskemik itu memang angka kematiannya lebih rendah. Cuman untuk kembali seperti semula itu lebih sulit. Gitu. Oke, berarti kelumpuhan kecacatannya justru yang malah kecacatannya lebih banyak ya, Dok, ya. Oke, baik. Demikian Dokter Francisca, mudah-mudahan menjawab. Dari Bapak Harun, apakah kalau stroke pakai ambulan ke rumah sakit umum ditanggung BPJS? Wah, ini pertanyaan BPJS nih, Dok. BPJS itu ya. Ya itu. Ya, nanti ini bisa ditanyakan ke yang terkait ya, Dok ya. Ke BPJS. Kita kembali ke pertanyaan lain aja, Dok ya. Jadi itu bisa dihubungi BPJS-nya nanti, ditelepon ke customer servisnya BPJS. Untuk Ibu Lita, Dok mau tanya kalau pergelangan tangan kiri sering kebas terus sembuh sendiri. Nah, kemudian beberapa minggu lagi kebas. Apakah itu tanda-tanda stroke ringan? Ini mungkin menjawab yang terbilang TIA. Bukan, itu kalau di pergelangan tangan kayaknya CTS deh ya. Carpal tunnel syndrome. Datang deh ke dokter saraf atau dokter bedah saraf biar dilihat benar nggak itu carpal tunnel syndrome ya. Oke, jadi ada penyakit namanya carpal tunnel syndrome ya, Dok ya? Iya, penyakit saraf di tangan. Jadi untuk memastikan di pergelangan tangan, boleh Ibu Lita nanti konsultasi dengan dokter saraf atau dokter bedah sarafnya untuk boleh. Gitu ya. Dari Ibu Ita Ratna, Dok, aku mau tanya, aku ada teman masih muda usia 22 tahun, masih muda nih, Dok, 22 tahun riwayat stroke, bibirnya kaku sebelah. Nah, dari pertama kali dia seperti itu sampai sekarang, tapi suka kambuh-kambuhan. Untuk pencegahan biar tidak terjadi lagi, bagaimana mengingat kos sendiri dan nggak bisa langsung ke rumah sakit, nggak ada yang antar? Ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama dia moya-moya disease karena ada penyempitan moya-moya disease itu ada penyempitan bawaan sejak lahir ya itu. Kalau pada anak-anak itu, pada orang-orang 20-an, 19, awal-awal 20-an, akhir belasan itu moya-moya disease. Jadi ada penyempitan pembuluh darah. Atau karena kelainan pembuluh darah AVM gitu ya. Artery venous malformation itu. Ya, sekarang kalau perlu ya dilakukan angiografi, entah itu MR angiografi, CT angiografi atau DSA supaya jelas itu. Oke, baik. Jadi disarankan seperti itu deh untuk mengetahui penyebabnya lebih jelas lagi. Mungkin ada tindakan yang memang harus mau nggak mau ke rumah sakit ya, Dok. Oh iya. Tindakan itu adanya pemeriksaannya di rumah sakit. Iya. Ya, demikian Ibu Ita Ratna ya. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu juga nih, Dok. Mungkin satu pertanyaan lagi, Dok ya. Ya ini pertanyaan cuci otak di SA saya pikir tadi sudah dijawab oleh Dr. Ryu ya, tidak perlu kita ulang kembali. Ini juga buang berdarah berkala sepertinya sudah tidak perlu kita jawab lagi, tadi sudah dijelaskan. Pembawa ini BPJS juga. Wah, banyak yang menaik ke BPJS nih, Dok kayaknya. Nah, terakhir nih, Dok, pertanyaan dari YouTube ya, Dok. Dari Ibu Martina, siang Dok, bagaimana dengan orang tinggi badannya 160 cm? Berat badannya 78 kg, tapi tekanan darah cenderung rendah. Apakah risiko stroke nggak, Dok? Nah iya, risiko stroke-nya kan beda itu. Beratnya 78 itu. Memang itu terlalu berat ya itu. Berat itu. Wah, itu obesitas itu kalau segitu ya. Sudah termasuk obesitas nih. Obesitas itu. Ya, padahal itu salah satu faktor yang bisa dikendalikan ya, Dok ya, untuk mencegah stroke. Turunkan berat badannya supaya mengurangi resiko. Nggak ada kok orang gendut panjang umur itu. Waduh. Ya, peringatan buat kita, Dok ya. Yang obesitas nih udah was-was nih di rumah nanti. Iya, memang itu. Iya, obesitas. Baik. Jadi walaupun zaman pandemi maupun tidak, tetap obesitas ini tidak boleh, Dok ya? Lo nggak boleh itu ya. Ya kecuali kalau pengen cepat mati ya nggak apa-apa sih. Mungkin udah stres dengan masa pandemi ini, Dok. Nah iya, itu kan pilihan. Gitu. Baik, Bapak Ibu, kalau saya pikir juga karena keterbatasan waktu ya, Dok ya, kita sudah mendekati ke pukul 11 dan saya pikir Dr. Yu tadi sudah banyak menjelaskan, banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sama, jadi kita bisa gabungkan. Terima kasih banyak Dr. Yu untuk kesempatan pada pagi hari ini sudah bergabung dengan kita. Tetap lancar semuanya, tetap sehat untuk melayani pasien-pasien juga ya, Dok ya. Ya, terima kasih, Dok. Nyawa-nyawa menunda kematian tadi ya, Dok ya. Dan memberikan promosi kesehatan bagi setiap pasien dan juga masyarakat. Terima kasih Dr. Yu.
untuk waktunya. Saya berikan sedikit simpulan dari kegiatan kita pada hari ini, bahwa dari pemaparan yang diberikan oleh Dr. Ryu, bahwa stroke masih menjadi penyebab kematian yang paling atas dan termasuk penyebab kecacatan yang nomor 2 ya. Jadi ini yang perlu perhatian. Karena itu kita harus memperhatikan gejala dan tanda stroke. Nah, tadi di slide Dr. Yu sudah dijelaskan mungkin ada kelemahan yang sesisi, gangguan bicara, hingga penurunan kesadaran, mengingat fungsi otak yang begitu banyak tadi. Nah, kemudian stroke itu ada 2 macam, ada yang penyumbatan atau yang iskemik, atau bisa juga perdarahan atau hemoragik, dan dua-duanya mematikan. Karena itu mau tidak mau kita harus segera konsulkan ke ahlinya. Kalau menemukan kasus stroke ini lebih cepat lebih baik, dibawakan ke rumah sakit. Walaupun sekarang masih pandemi ya, tapi tetap kalau misalnya Bapak Ibu menemukan kerabat, saudara yang stroke gejala awal ya dok ya, langsung dibawa aja dok ya ke rumah sakit. Dan tadi Dr. Yu juga sudah menjelaskan bahwa ada faktor risiko untuk kita bisa mencegah. Mungkin yang nggak bisa dikendalikan usia, ras, jenis kelamin ini nggak bisa ganti ya dok ya, jenis kelamin ya? Iya, nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah itu tidak bisa dikendalikan, tapi Bapak Ibu jangan khawatir karena banyak yang bisa kita kendalikan. Yang punya hipertensi, berobat, itu bukan ketergantungan kata dokter, itu adalah kebutuhan. Ya, dan merokok, kolesterol, obesitas, bahkan stres, itu adalah faktor-faktor yang kita bisa kendalikan. Baik, terima kasih dokter sekali lagi. Untuk kurang lebihnya saya dalam moderator hari ini saya mohon maaf, dan tetap sehat, tetap bugar, tetap produktif untuk kita sekalian. Saya serahkan kembali untuk Ibu MC kita. Buku Gans, Germs and Steel karya Jared Diamond bagian 2, kemunculan dan penyebaran produksi pangan. Bab 4, Kekuatan Petani. Dinarasikan ulang oleh Jendela Ilmu. Ketika masih remaja, saya menghabiskan musim panas 1956 di Montana sambil bekerja untuk petani tua bernama Fred Hirschi. Fred yang lahir di Swiss datang ke bagian barat daya Montana pada 1890-an, dan kemudian membangun salah satu usaha tani yang pertama di daerah itu. Sewaktu dia tiba di sana, kawasan tersebut masih dihuni oleh penduduk asli Amerika yang hidup sebagai pemburu pengumpul. Sebagian besar pekerja di usaha tani Fred adalah orang kulit putih yang keras, yang biasa berbicara sambil bersumpah serapah, dan yang bekerja dari Senin sampai Jumat agar dapat melewatkan akhir pekan dengan menghambur-hamburkan upah seminggu di kedai minum setempat. Tetapi di antara para pekerja itu terdapat satu anggota suku Indian Blackfoot bernama Levi yang berperilaku sangat berbeda dengan para penambang yang kasar. Levi sopan, lembut, bertanggung jawab, tenang, dan bertutur kata halus. Dia orang Indian pertama yang saya kenal dekat, dan saya pun menjadi kagum padanya. Karena itu saya sangat terpukul dan kecewa ketika pada suatu minggu pagi Levi muncul terhuyung-huyung sambil memaki-maki setelah bermabuk-mabukan pada malam sebelumnya. Di antara sumpah serapahnya ada satu yang terus melekat dalam ingatan saya. Terkutuklah kau, Fred Hirschi, dan terkutuklah kapal yang membawamu dari Swiss. Makian itu langsung menyadarkan saya akan sudut pandang orang Indian mengenai apa yang diajarkan kepada saya, dan kepada murid-murid kulit putih lain, sebagai penaklukan yang heroik terhadap daerah barat Amerika. Keluarga Fred Hirschi bangga kepadanya sebagai petani pelopor yang berhasil dalam kondisi yang sulit. Tetapi suku Levi yang terdiri atas pemburu dan prajurit kehilangan tanah mereka karena dirampas oleh petani kulit putih pendatang. Bagaimana kaum petani sampai dapat mengalahkan para prajurit ternama? Selama sebagian besar waktu sejak leluhur manusia modern berpisah dari leluhur kera besar yang ada saat ini bercabang, sekitar 7 juta tahun silam, semua manusia di muka bumi mencari makan hanya dengan berburu hewan liar dan mengumpulkan tumbuhan liar, seperti yang masih dilakukan suku Blackfoot pada abad ke-19. Hanya dalam kurun waktu 11.000 tahun terakhir, sejumlah masyarakat mulai berpaling kepada apa yang disebut produksi pangan, yaitu mendomestikasi hewan dan tumbuhan liar serta mengonsumsi lemak dan tanaman budidaya yang dihasilkan. Dewasa ini, sebagian besar orang di bumi mengkonsumsi pangan yang diproduksi sendiri oleh mereka atau yang diproduksi oleh orang lain untuk mereka. Dengan laju perubahan sekarang,
Maka dalam dasawarsa berikut segelintir kelompok pemburu pengumpul yang masih ada akan meninggalkan cara hidup mereka, tercerai-berai, atau menjadi punah, dan dengan demikian mengakhiri komitmen kita selama jutaan tahun terhadap gaya hidup pemburu pengumpul. Berbagai masyarakat mengembangkan produksi pangan pada waktu yang berbeda-beda pada masa prasejarah. Ada pula, seperti penduduk asli Australia, yang tidak pernah mengembangkannya. Di antara masyarakat yang menekuni produksi pangan, ada yang mengembangkannya sendiri, misalnya, orang Cina kuno, dan ada yang memperolehnya dari tetangga mereka, termasuk orang Mesir kuno. Tapi, seperti yang akan kita lihat, produksi pangan secara tidak langsung merupakan prasyarat bagi berkembangnya bedil, kuman, dan baja. Karena itu, variasi geografis dalam hal apakah, atau kapan, berbagai masyarakat di benua berbeda menjadi petani dan peternak sangat berperan dalam menjelaskan perjalanan nasib mereka selanjutnya. Sebelum kita menggunakan 6 bab berikut untuk memahami bagaimana perbedaan geografis dalam produksi pangan sampai terjadi, bab ini akan menelusuri hubungan utama yang mengaitkan produksi pangan dengan semua keuntungan yang memungkinkan Pizarro menangkap Atahualpa, dan yang memungkinkan masyarakat Fred Hirschi merampas hak milik masyarakat Levi. Hubungan pertama adalah yang paling langsung. Tersedianya lebih banyak kalori yang dapat dikonsumsi berarti lebih banyak orang yang bisa hidup. Di antara spesies tumbuhan dan hewan liar, hanya sebagian kecil yang dapat dikonsumsi oleh manusia atau cukup bernilai untuk diburu atau dikumpulkan. Sebagian besar spesies tidak berguna untuk kita sebagai makanan, karena satu dan lain hal, tidak dapat dicerna, misalnya kulit pohon, beracun, kupu-kupu raja dan jamur tertentu, bernilai gizi rendah, ubur-ubur, merepotkan dalam penyiapan, kacang-kacangan yang sangat kecil, sukar dikumpulkan, larva sebagian besar serangga, atau berbahaya untuk diburu, badak. Sebagian besar biomasa, materi biologis yang hidup, di darat berupa kayu dan daun, yang kebanyakan tidak dapat kita cema. Dengan menyeleksi dan membudidayakan segelintir spesies tumbuhan dan hewan yang dapat kita makan, sehingga merupakan 90% dan bukan 0,1% biomasa di satu akre lahan, kita memperoleh jauh lebih banyak kalori yang dikonsumsi per akre. Alhasil, satu akre dapat menghidupi jauh lebih banyak peternak dan petani, pada umumnya 10-100 kali lebih banyak daripada pemburu pengumpul. Kekuatan jumlah anggota yang besar adalah yang pertama dari banyak keuntungan militer yang diraih suku yang memproduksi pangan dibanding suku pemburu pengumpul. Pada masyarakat manusia yang memiliki hewan domestik, ternak menghidupi lebih banyak orang dengan 4 cara, dengan menyediakan daging, susu, pupuk, dan dengan menarik bajak. Yang pertama dan paling langsung, ternak menjadi sumber utama protein bagi masyarakat tersebut, menggantikan hewan buruan liar. Dewasa ini, misalnya, orang Amerika cenderung memperoleh sebagian besar asupan protein hewani dari daging sapi, babi, domba, dan ayam, dengan daging hewan buruan seperti daging rusa sekadar hidangan istimewa yang langka. Selain itu, hewan mamalia besar juga menjadi sumber susu dan produk susu seperti mentega, keju, dan yogurt. Hewan yang diperah antara lain sapi, domba, kambing, kuda, rusa kutub, kerbau, yak, dan unta Arab serta unta Baktria. Sepanjang hidupnya masing-masing mamalia di atas menghasilkan jumlah kalori beberapa kali lipat dibandingkan jika hanya disembelih dan dikonsumsi sebagai daging. Hewan domestik besar juga berinteraksi dengan tanaman domestik melalui 2 cara untuk meningkatkan hasil panen. Pertama, seperti yang diketahui oleh setiap tukang kebun atau petani modern berdasarkan pengalaman, hasil panen dapat jauh meningkat jika kotoran hewan digunakan sebagai pupuk. Pada zaman modern pun, dengan tersedianya pupuk sintetis yang diproduksi oleh pabrik kimia, sumber utama pupuk tanaman di sebagian besar masyarakat dewasa ini tetap kotoran hewan, terutama kotoran sapi, tetapi juga kotoran yak dan domba. Kotoran hewan juga bernilai sebagai sumber bahan bakar untuk perapian pada masyarakat tradisional. Selain itu, mamalia domestik terbesar berinteraksi dengan tanaman domestik untuk meningkatkan produksi pangan dengan menarik bajak, dan dengan demikian memungkinkan orang menggarap lahan yang sebelumnya tidak ekonomis untuk pertanian. Hewan yang digunakan untuk menarik bajak adalah sapi, kuda, kerbau, sapi Bali, dan persilangan yak sapi. Berikut suatu contoh yang menggambarkan nilai hewan-hewan tersebut. Masyarakat petani prasejarah pertama di Eropa Tengah, yang dikenal sebagai kebudayaan linear band keramik yang muncul sedikit sebelum 5000 sebelum Masehi, semula hanya dapat bercocok tanam pada tanah yang cukup ringan untuk digarap dengan tongkat penggali yang digenggam. Baru 1000 tahun kemudian, dengan diperkenalkannya bajak yang ditarik oleh sapi, lahan pertanian mereka dapat diperluas sehingga mencakup tanah berat dan tanah berumput yang liat. Serupa dengan itu, kaum petani pribumi Amerika yang mendiami Great Plains Amerika Serikat membudidayakan tanaman pangan di lembah-lembah sungai,
Tapi penggarapan tanah berumput di kawasan lebih tinggi yang luas harus menunggu kedatangan orang Eropa abad ke-19 beserta bajak mereka yang ditarik oleh hewan. Semua hal di atas memperlihatkan bagaimana domestikasi tumbuhan dan hewan secara langsung menimbulkan populasi manusia yang lebih padat dengan menghasilkan lebih banyak pangan daripada yang dapat dihasilkan dengan gaya hidup pemburu pengumpul. Cara yang lebih bersifat tidak langsung melibatkan konsekuensi gaya hidup menetap yang diharuskan oleh produksi pangan. Masyarakat pemburu pengumpul kerap berpindah tempat untuk mencari bahan makanan di alam bebas, tetapi kaum petani Hams berdiam di dekat ladang dan kebun masing-masing. Suatu tempat tinggal tetap mendukung populasi manusia yang lebih padat karena memungkinkan diperpendeknya jarak antar kehamilan. Seorang ibu pemburu pengumpul hanya dapat menggendong satu anak, di samping sedikit barang miliknya. Dia tidak dapat melahirkan lagi sebelum anak terdahulu mampu berjalan cukup cepat untuk mengimbangi anggota suku lainnya dan tidak menghambat mereka. Dalam praktik, pemburu pengumpul yang berpindah-pindah tempat mengatur jarak antar anak menjadi sekitar 4 tahun dengan cara amenorelaktasional, atau terhentinya haid akibat pemberian ASI, pantangan bersanggama, pembunuhan bayi, dan aborsi. Sebaliknya, orang yang bertempat tinggal tetap, yang tidak menghadapi kendala membawa anak kecil dalam perjalanan, dapat melahirkan dan membesarkan anak sebanyak yang sanggup mereka hidupi. Jarak antar kelahiran dalam banyak masyarakat petani adalah sekitar 2 tahun, setengah jarak antar kelahiran pemburu pengumpul. Angka kelahiran yang lebih tinggi pada produsen pangan, ditambah dengan kemampuan mereka untuk menghidupi lebih banyak orang per akre, menyebabkan mereka mampu mencapai tingkat kepadatan populasi yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat pemburu pengumpul. Konsekuensi lain cara hidup menetap adalah terbukanya kemungkinan untuk menyimpan kelebihan pangan, karena penyimpanan takkan ada gunanya seandainya orang tidak tetap di dekat tempat penyimpanan untuk menjaganya. Meskipun pemburu pengumpul yang hidup berpindah sesekali mendapatkan lebih banyak makanan daripada yang dapat mereka habiskan dalam waktu beberapa hari, manfaat bahan makanan yang berlebih itu terbatas karena mereka tidak dapat melindunginya. Tetapi cadangan makanan sangat penting untuk menghidupi tenaga spesialis yang bukan penghasil bahan pangan, apalagi kalau ada satu kota yang dihuni oleh orang-orang seperti itu. Karena itulah masyarakat pemburu pengumpul yang hidup berpindah tidak memiliki tenaga spesialis purna waktu, atau kalaupun ada, hanya dalam jumlah terbatas, seperti yang mula-mula muncul pada masyarakat yang hidup menetap. Dua tipe spesialis seperti itu adalah para raja dan kaum birokrat. Masyarakat pemburu pengumpul pada umumnya relatif egaliter, tidak punya birokrat purna waktu maupun pemimpin berdasarkan keturunan, dan memiliki organisasi politik skala kecil pada tingkat kelompok atau suku. Sebabnya, setiap pemburu pengumpul berbadan sehat wajib menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari makanan. Sebaliknya, begitu bahan makanan dapat disimpan, kelompok elit politik dapat menguasai bahan makanan yang dihasilkan oleh orang lain, menerapkan hak penarikan pajak, melepaskan diri dari keharusan mencari makan, dan menggunakan seluruh waktunya untuk kegiatan politik. Karena itu masyarakat agraris berukuran menengah sering berbentuk kedatuan, chiefdom, sementara kerajaan hanya ditemui pada masyarakat agraris yang besar. Unit-unit politik yang kompleks seperti itu jauh lebih mampu melancarkan perang penaklukan yang berlangsung lama dibandingkan kelompok pemburu yang egaliter. Beberapa pemburu pengumpul di daerah yang sangat subur, seperti di kawasan pesisir Pasifik di barat laut Amerika Utara dan di pesisir Ekuador, juga mengembangkan masyarakat yang hidup menetap, penyimpanan makanan, dan bakal kedatuan, tetapi tidak mengalami kemajuan lebih lanjut menuju kerajaan. Simpanan pangan yang diperoleh melalui penarikan pajak dapat menopang tenaga spesialis purna waktu selain para raja dan birokrat. Sehubungan dengan perang penaklukan, cadangan pangan dapat digunakan untuk menghidupi tentara profesional. Itulah faktor penentu di balik keberhasilan kerajaan Inggris menundukkan populasi Maori penduduk asli Selandia Baru yang memiliki persenjataan yang baik. Meskipun orang Maori sempat meraih beberapa kemenangan sementara yang gemilang, mereka tidak dapat mengerahkan pasukan secara terus-menerus dan akhirnya tidak kuasa menghadapi tentara purna waktu Inggris yang berkekuatan 18.000 orang. Simpanan makanan juga dapat menghidupi para rohaniwan, yang memberikan pembenaran dari segi agama untuk perang penaklukan. Kaum pengrajin seperti pandai besi, yang mengembangkan pedang, bedil, dan teknologi lain, para juru tulis, yang mencatat lebih banyak informasi daripada yang dapat diingat secara akurat. Sejauh ini saya menekankan nilai langsung dan tidak langsung tanaman budidaya dan hewan ternak sebagai bahan makanan. Namun keduanya juga memiliki manfaat lain, misalnya saja membuat kita tetap hangat dan menyediakan bahan-bahan yang berguna. Tanaman budidaya dan hewan ternak menghasilkan serat alami untuk membuat pakaian, selimut, jaring, dan tali. Sebagian besar pusat utama domestikasi tumbuhan bukan saja mengembangkan tanaman pangan tetapi juga tanaman serat, khususnya kapas, rami, bahan baku linen, dan ganja serat. Beberapa hewan piaraan juga menghasilkan serat,
khususnya wol dari domba, kambing, lama, dan alpak, serta sutra dari ulat sutra. Tulang hewan piaraan merupakan bahan baku penting untuk artefak manusia zaman batu muda sebelum metalurgi dikenal. Kulit sapi digunakan untuk membuat barang kulit. Salah satu tumbuhan yang paling dini dibudidayakan di banyak bagian benua Amerika ditanam untuk tujuan non-pangan, yaitu labu air yang digunakan sebagai wadah. Hewan mamalia piaraan bertubuh besar semakin jauh merombak masyarakat manusia dengan menjadi alat utama angkutan darat sampai dikembangkannya kereta api pada abad ke-19. Sebelum domestikasi hewan, satu-satunya cara untuk membawa barang dan orang melalui jalan darat adalah dengan cara memanggul. Mamalia besar mengubah keadaan tersebut. Untuk pertama kali dalam sejarah manusia, barang berat dalam jumlah besar, dan juga orang, dapat diangkut dengan cepat melalui jalan darat dalam jarak jauh. Hewan tunggangan meliputi kuda, keledai, yak, rusa kutub, serta unta Arab dan unta Baktria. Kelima spesies itu, ditambah hama, juga dimanfaatkan untuk membawa barang. Sapi dan kuda dijadikan penarik kereta, sementara rusa kutub dan anjing menghela kereta luncur di daerah Arktika. Kuda menjadi alat utama untuk angkutan jarak jauh di sebagian besar Eurasia. Ketiga jenis unta piaraan, unta Arab, unta Baktria, dan hama, memainkan peran serupa masing-masing di Afrika Utara dan Jazirah Arab, Asia Tengah, serta daerah Andes. Kontribusi paling langsung domestikasi tumbuhan dan hewan terhadap perang penaklukan diberikan oleh kuda Eurasia, yang memainkan peran militer dalam peperangan zaman dahulu di benua tersebut yang setara dengan mobil jeep dan tank Sherman di zaman modern. Seperti yang telah saya singgung di bab 3, kuda memungkinkan Cortes dan Pizarro meruntuhkan kerajaan Aztec dan Inca dengan segelintir petualang saja. Bahkan jauh sebelum itu, sekitar 4000 sebelum Masehi, ketika kuda masih ditunggangi tanpa pelana, hewan tersebut mungkin sudah menjadi unsur militer yang menentukan di balik ekspansi ke arah barat oleh para pengguna bahasa-bahasa Indo-Eropa dari daerah Ukraina. Berbagai bahasa Indo-Eropa akhirnya menggusur semua bahasa Eropa Barat yang lebih dahulu ada, kecuali bahasa Bask. Ketika kuda kemudian diikatkan ke gerobak dan kendaraan lain, kereta perang yang ditarik kuda, yang muncul sekitar 1800 sebelum Masehi, membawa perubahan besar pada cara berperang di daerah Timur Tengah, kawasan Laut Tengah, dan Cina. Sebagai contoh, berkat kuda, pada 1674 sebelum Masehi satu bangsa asing, bangsa Hyksos, mampu mengalahkan Mesir yang tidak mengenal kuda dan menjadi Firaun untuk sementara waktu. Kemudian, setelah ditemukannya pelana dan sanggurdi, kuda memungkinkan suku Hun dan bangsa-bangsa lain yang datang bergelombang dari kawasan stepa Asia Tengah untuk meneror Kekaisaran Romawi dan negara-negara penerusnya, dengan puncak bempa penaklukan sebagian besar Asia dan Rusia pada abad ke-13 dan ke-14 oleh bangsa Mongol. Hanya setelah kemunculan truk dan tank pada Perang Dunia Pertama kuda akhirnya tergantikan sebagai alat penyerang utama serta alat pengangkut yang cepat dalam peperangan. Unta Arab dan unta Baktria berperan serupa di daerah penyebaran masing-masing. Di semua contoh itu, bangsa dengan kuda, atau unta, piaraan, atau dengan cara yang lebih maju untuk memanfaatkan hewan-hewan tersebut, mendapatkan keuntungan militer yang sangat besar dibandingkan bangsa yang tidak memilikinya. Yang tidak kalah penting dalam perang penaklukan adalah kuman yang berkembang dalam masyarakat dengan hewan piaraan. Penyakit menular seperti cacar, campak, dan flu muncul sebagai kuman yang hanya menyerang manusia dan berkembang melalui mutasi dari kuman yang aslinya menyerang hewan. Orang-orang yang mendomestikasi hewan adalah yang pertama menjadi korban kuman-kuman hasil evolusi itu, tetapi kemudian mengembangkan kekebalan yang memadai terhadap penyakit-penyakit baru tersebut. Ketika orang-orang dengan kekebalan seperti itu bertemu dengan orang-orang yang belum pernah terpapar kuman-kuman bersangkutan, akibatnya adalah epidemi yang menewaskan sampai dengan 99% populasi yang belum terpapar tadi. Kuman yang berasal dari hewan piaraan berperan menentukan dalam penaklukan penduduk asli Amerika, Australia, Afrika Selatan, dan kepulauan di Samudra Pasifik oleh bangsa-bangsa Eropa. Singkat kata, domestikasi tumbuhan dan hewan berarti lebih banyak makanan dan dengan demikian populasi manusia yang jauh lebih padat. Kelebihan pangan yang dihasilkan dan, di daerah tertentu, alat angkut berbasis hewan untuk mengangkut pangan tersebut merupakan prasyarat bagi berkembangnya masyarakat yang hidup menetap, terpusat secara politik, memiliki strata sosial, dan bersifat kompleks dari segi ekonomi serta inovatif dari segi teknologi. Dengan demikian ketersediaan tanaman budidaya dan hewan ternak merupakan penjelasan mendasar mengapa kerajaan, kemampuan membaca dan menulis, dan senjata baja mula-mula muncul di Eurasia, dan baru kemudian, atau tidak sama sekali, di benua-benua lain. Penggunaan kuda dan unta untuk kepentingan militer, dan daya bunuh kuman yang berasal dari hewan, melengkapi daftar kaitan utama antara produksi pangan dan penaklukan yang akan kita telaah.